Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Muhammad Rifai Jamalulail yang akan mengajarkan mata pelajaran IPS di kelas 7. Mari perhatikan secara seksama, baik yang di sini maupun yang di sana. Ya, ini sekolah kita MTS Nurul Syafa'ah. Baik, perhatikan pada peta konsep. Ya, sekarang yang akan dibahas adalah dinamika kependudukan Indonesia. Sebagian kita akan bahas pada dinamika kependudukan Indonesia. Baik. Nah, dinamika kependudukan Indonesia adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan migrasi. Ya, jadi ada tiga faktor, ada natalitas, ada mortalitas, ada migrasi. Nah, kelahiran, pengukuran tingkat kelahiran ini sulit untuk dilakukan karena banyak bayi-bayi yang meninggal beberapa saat kelahiran. Tidak dicatatkan dalam peristiwa kelahiran atau kematian dan sering dicatatkan sebagai lahir mati. Nah, untuk natalitas ini ya, jadi tidak mudah sebab bayi yang lahir tidak langsung dicatat seperti itu. Nah, faktor penunjang kelahiran. Nah, anak merupakan penentu status sosial. Nah, penunjang dari kelahiran itu ini ya, yang pro pada natalitas. Anak menjadi harapan orang tua, nikah di usia muda, pandangan banyak anak banyak rezeki. Anak merupakan penerus ya, keturunan terutama anak laki-laki. Nah, jadi ini faktor penunjang atau yang pro pada natalitas seperti itu. Nah, B, kematian, mortalitas. Yang tadi adalah kelahiran ya. Nah, ada kematian kasar dan ada kematian khusus. A, tingkat kematian kasar adalah banyaknya orang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Ya, jadi kalian harus pahami tingkat kematian banyaknya orang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut ya. Nah, untuk B, tingkat kematian khusus dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Nah, tingkat kematian khusus biasanya terjadinya, ini beberapa faktor, diantaranya adalah umurnya ya, umur ada yang muda, ada yang tua, ada yang meninggal duluan, ada yang meninggal belakangan, yang duluan masih muda, yang belakangan sudah tua ya. Dari jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan, dan dari pekerjaannya. Nah, migrasi penduduk. Nah, ini yang ketiga. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Nah, contohnya kamu tinggal di Bogor ya, ingin migrasi ke Papua contohnya ya, pengen lihat suasana baru ya, pengen melihat di sana adat istiadatnya, suku-sukunya seperti apa ya, bisa saja dan boleh saja asal ada tujuannya. Nah, faktor-faktor terjadinya migrasi. 1, persediaan sumber daya alam. Biasanya dia migrasi dari tempat tersebut, sumber daya alamnya sudah mengurang ya, tapi alhamdulillah ya, untuk kita yang tinggal di Bogor persediaannya masih mencukupi. Lalu 2, lingkungan sosial budaya ya, ada yang budayanya memang ingin dia berubah ya, ingin dinamis. Jadi misalkan kita dari Bogor pindah ke Sumatera atau ke Maluku ya, potensi ekonomi ya, ada yang dari sini Bogor pindah ke Jakarta. Alamat masa depan ya, jadi kan orang ada yang mengadu nasib bahwasanya masa depan akan lebih baik jika bekerja atau menetap di Jakarta. Banyak yang mengadu nasib di Jakarta seperti itu. Nah, jenis-jenis migrasi. 1, migrasi internasional. 2, migrasi nasional. Apa yang internasional? Adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Nah, contoh, kamu ingin migrasi
ke luar negeri. Negeri mana yang kamu ingin? Arab Saudi. Pak, saya ingin menuntut ilmu yang lebih banyak lagi. Di sumbernya di mana? Di Arab Saudi. Oh, silahkan. Kamu akan mengalami yang namanya migrasi internasional. Kalau migrasi nasional adalah perpindahan penduduk di dalam satu negara yang tadi kita bilang ya. Kamu ingin pindah dari Bogor ke Jakarta, ke Maluku, ke Papua atau sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi kalian harus memperhatikannya. Nah, ada persebaran penduduk ya. Persebaran atau distribusi penduduk merupakan suatu bentuk dari penyebaran penduduk yang ada di wilayah atau negara yang menunjukkan persebaran penduduk di suatu wilayah tersebut tersebar merata atau tidak merata ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian pahami ya, jadi persebaran penduduk seperti itu. Jadi harus dipahamin ya, di suatu wilayah atau di negara tersebut. Nah, komposisi penduduk ya, ada persebaran, ada komposisi. Apa sih komposisi penduduk itu? Nah, adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula ya. Jadi pengelompokan pada komposisi penduduk ya dilakukan dengan pengelompokan ya. Kenapa? Kalau individu nanti tidak sesuai dengan syarat pada komposisi penduduk ya. Kriteria yang digunakan sangat beragam seperti umur. Nah, dikelompokkan sebagaimana umurnya, ada jenis kelamin, pendidikan, agama, geografis, pekerjaan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalian memahami walau singkat pada penjelasan tersebut. Nah, tugas kalian adalah buat dua pertanyaan. Silahkan kirim ke nomor Bapak ini ya. Silahkan dikirim ke nomor Bapak ini ya. 0896 2321 8035. Nomor Bapak ya. Jangan lupa dua pertanyaan ya, wajib. Nah, sekian, terima kasih Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.